Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang harus kalian bagikan di media sosial ataupun kalian ceritakan kepada orang lain, namun setelah kalian melakukannya, kalian merasa menyesal? Dan apakah kalian pernah melihat seseorang yang terlalu berlebihan dalam membagikan informasi pribadinya di media sosial dan kalian merasa tidak nyaman? Nah, itulah yang dinamakan oversharing, sebuah fenomena yang sudah menjadi umum di era digital sekarang ini. Saya Rizky, mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 61 dengan NIM J04014178. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu oversharing dan kenapa kalian harus berhati-hati pada oversharing. Oversharing adalah tindakan membagikan informasi pribadi yang terlalu banyak atau terlalu mendalam, baik secara online maupun di kehidupan nyata. Ini bisa berupa cerita pribadi, masalah emosional, hingga rincian kehidupan yang tidak diperlukan oleh orang lain. Lalu, mengapa banyak orang melakukannya? Ada beberapa alasan, seperti rasa ingin terhubung, mencari perhatian, atau bahkan sekedar kebiasaan. Terkadang kita merasa lebih nyaman berbagi secara online karena merasa aman di balik layar. Sebetulnya, sebagai warga negara yang aktif digital, kita mempunyai hak untuk bebas berekspresi dan juga bebas berpendapat di media sosial. Namun jangan lupa juga, kita memiliki kewajiban untuk melindungi privasi kita sendiri. Meskipun oversharing terlihat menyenangkan, namun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari oversharing. Saya membaginya menjadi dua aspek. Yang pertama ada dampak untuk diri sendiri. Dampak untuk diri sendiri berupa data privasi kita bisa dicuri oleh orang lain dan dijadikan tindak kriminal oleh mereka. Contohnya adalah ketika kita selfie KTP dan kita upload ke Twitter dan semua orang melihatnya, ada yang bisa mencuri foto KTP tersebut dan dijadikan sebagai pinjaman online. Dan yang kedua adalah privasi kita menjadi tidak bisa dikontrol oleh kita sendiri karena terlalu banyak yang kita share ke orang lain. Dan aspek yang kedua adalah dampak terhadap orang lain. Dampak terhadap orang lain ini berupa rasa ketidaknyamanan orang lain karena tidak semua orang suka terhadap sharing yang berlebihan. Dia bisa merasa tidak nyaman dan juga bisa merasa tidak suka terhadap apa yang kita share di media sosial. Oke, sekarang bagaimana kita bisa menghindari oversharing dan menjaga batasan yang sehat? Yang pertama, pikirkan sebelum membagikan. Sebelum kalian membagikan atau memposting sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah ini layak atau perlu diketahui oleh orang lain, dan juga apakah setelah memposting ini saya akan merasa nyaman. Yang kedua, gunakan pengaturan privasi. Di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan juga TikTok ada fitur pengaturan privasi. Seperti contohnya di Instagram ada fitur close friend. Manfaatkan pengaturan privasi tersebut, batasi orang-orang yang bisa melihat status Instagram misalkan. Bagikan kepada orang-orang yang hanya kalian percayakan. Yang ketiga, bagikan hal yang relevan. Fokuskan diri berbagi tentang hal-hal yang positif ataupun memberi manfaat kepada halayak umum, seperti berbagi pengalaman yang menginspirasi, berbagi ilmu, atau berbagi momen yang menyenangkan tanpa masuk ke rincian yang lebih pribadi. Dan yang keempat, hindari berbagi emosi negatif secara berlebihan. Nah, terkadang kita merasa tergoda untuk membagikan perasaan kita atau perasaan frustasi kita di media sosial. Nah, tetapi terlalu sering melakukan hal tersebut itu bisa berakibat yang melihat jadi ikut negatif. Yang kelima, pikirkan tentang audiens. Media sosial seringkali menghubungkan kita dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Pikirkan apakah postingan Anda sesuai untuk semua orang melihatnya, baik itu teman dekat, kenalan, atau bahkan orang asing. Oversharing bisa berisiko, tetapi dengan kesadaran dan batasan yang tepat, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi,
ingatlah untuk selalu berpikir dulu sebelum membagikan informasi pribadi. Jaga privasi, jaga diri.